العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والشفيع المشفع يوم المحشر وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Dan nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita ini harus kita sadari. Karena kesadaran akan nikmat itulah yang membuat kita mensyukuri nikmat tersebut. Makanya para ulama sering mengingatkan kepada kita akan kalimat yang mereka sebut dengan syuhudul minnah. Kalau bahasa mereka sebut syuhudul minnah. Apa itu syuhudul minnah? Selalu merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena dengan inilah, dengan syuhudul minnah, kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada syuhudul minnah, merasakan nikmat, maka kita tidak akan mensyukurinya. Adapun menganggap nikmat itu biasa, itu mereka sebut dengan ilfun ni'mah. Menganggap nikmat itu biasa. Ini kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah surah yang kita hafal dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membiasakan mereka dengan dua nikmat, yang dua nikmat ini khusus Allah berikan kepada mereka, tidak dirasakan oleh yang lain. Apa itu? Mereka mempunyai rehlah atau perjalanan untuk berdagang. Kalau orang-orang yang lain berdagangnya setahun sekali, kalau orang-orang Quraisy saat itu mereka ada kafilah dagang setahun dua kali. Di musim dingin ada, di musim panas pun ada. Jadi mereka ada kafilah dagang ke negeri Yaman, mereka pun ada kafilah dagang ke negeri Syam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, berkat nikmat ini, karena nikmat ini, falya'budu rabb hadzal bait. Antum udah dikasih nikmat yang besar, kok nyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bentuk syukur nikmat terbesar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, nikmat itu disyukuri dengan tiga hal. Dengan lisan, alhamdulillah, dan juga dengan arkan. Arkan itu anggota tubuh kita dengan ibadah kepada Allah. Dan nikmat yang cara mensyukuri nikmat yang terbesar bil janan, dengan hati, dengan merasakan ini nikmat betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bilang, falya'budu rabb hadzal bait. Hai orang-orang Quraisy, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kalian keamanan dan telah memberikan kalian rasa kenyang dari kelaparan. Kalau kita lihat, semua nikmat ini ada sama kita. Jadi apa yang membuat kita, apa yang mencegah kita untuk mensyukuri nikmat Allah? Kalau Allah bilang sama Quraisy, antum punya rehlah
2 kali untuk berdagang. Kita sekarang bisa berdagang di mana-mana. Di dalam rumah pun bisa berdagang. Ibu-ibu kalau hati-hati Pak, ibu-ibu di rumah jangan didiam tuh. Tidak keluar, mantap di rumah, belanjanya online. Bapak juga sekarang demen belanja online. Jadi kalau dulu mungkin orang belanja, orang ke pasar itu siang, pagi. Kalau kita sekarang bisa jualan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdagang kapanpun. Pagi kita bisa mencari rezeki, siang kita bisa mencari rezeki, sore pun masih ada cara kita untuk mencari rezeki, malam pun masih ada cara kita untuk mencari rezeki. Bahkan di dalam kamar pun kita tetap bisa mencari rezeki. Makanya kayaknya kita lebih berhak untuk mensyukuri nikmat Allah melebihi Quraisy. Rasa kenyang, alhamdulillah. Kita tidak pernah lapar. Habis pengajian makan dan makan terus, alhamdulillah. Rasa ketenangan dari rasa takut, alhamdulillah pun selalu kita rasakan. Alhamdulillah kita tidak pernah merasakan rasa takut. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan sangat harus kita syukuri. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur dengan badan dengan kita menghambakan diri beribadah kepada Allah, dan syukur yang terbesar adalah dengan merasakan nikmat tersebut dengan hati kita. Al-Faqir teringat dengan cerita Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam pusing beliau. Beliau ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Macam mana lagi ya Allah nak mensyukurinya? Terlalu banyak. Pusing aku ya Allah. Tak bisa mensyukurinya ya Allah. Minta maaf ya Allah kalau tak bisa mensyukurinya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an syakarta. Nah, sekarang engkau telah mensyukuri nikmatku. Apa artinya? Ketika kita merasakan betapa besar nikmat Allah dan kita merasakan kita tidak bisa dan tidak mampu untuk membalas semua jasa Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita telah mensyukuri nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat terbesar bukan hanya dengan lisan alhamdulillah lah. Itu yang paling kecil, paling mudah. Yang paling berat mensyukuri nikmat Allah dengan betul-betul merasakan di dalam hati ini nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini kita akan membacakan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena kita beberapa bulan kemarin tidak sempat melanjutkannya karena Asyura, sebelumnya lagi Dzulhijjah. Sekarang kita membacakan hadis. Ini kata ulama, hadis adalah menjelaskan akan arkanuddin. Kalau kita kenal ada arkanul iman, kita kenal ada arkanul Islam. Ini hadis menjelaskan arkanuddin, rukunnya agama. Kalau tidak ada 3 ini berarti agama kita masih pincang. Karena rukun itu diibaratkan oleh ulama seperti pondasi bangunan. Jadi kalau ketiga rukun ini belum kita penuhi, berarti agamanya kita belum sempurna. Apa ketiga rukun ini? Kita bacakan hadis ini supaya menambahkan keberkahan, walaupun hadisnya agak panjang. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ini hadis agak panjang. Jadi pada suatu hari, kata Sayyidina Umar, beliau menceritakan sebuah kisah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Pada suatu hari datang seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Harusnya kalau ada orang yang tidak dikenal dengan para sahabat di Madinah, harusnya ini orang perdesaan. Kalau orang perdesaan, harusnya karena dari tempat yang jauh terlihat darinya bekas-bekas orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi datang seorang laki-laki ganteng, bajunya putih, rambutnya hitam, pekat, mukanya ganteng. Tidak terlihat darinya tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan yang jauh. Jadi ini dari ciri-ciri kayak orang di Madinah, kayak orang kota, kayak bukan orang desa. Tapi kami tidak mengenalnya. Harusnya kalau orang Madinah kami mengenalnya. Jadi ini orang tidak ada tanda dia bepergian jauh, tapi kami tidak kenal. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu orang ini tahu-tahu kayak kenal sama Rasulullah SAW. Jadi kami tidak ada yang mengenal, orangnya rapi, ganteng, bajunya putih, rambutnya hitam. Tahu-tahu langsung datang kepada Rasulullah seakan-akan dia telah akrab dengan Rasulullah SAW. Terus orang ini duduk di samping Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jengkunya diparakkan sama jengku Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu orang ini berkata, ini sudah aneh semua. Nabi akrab sama dia, terus pertanyaannya lebih aneh lagi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku Islam itu apa. Dikasih tahu oleh baginda Rasulullah, sebagaimana kita hafal dari kecil, arkanul Islam, syahadat, Islam, sholat. Arkanul Islam adalah berpuasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah yang aneh, dia bilang apa? Sodakta. Benar kau ya Muhammad. Nah, ini orang bertanya, apa nak ngajari Rasulullah SAW? Selesai. Bertanya lagi dia. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, iman itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah seperti yang kita hafal daripada arkanul iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar. Disaut lagi sama beliau, sodakta, benar kau ya Muhammad. Nah, ini ngajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengajari para sahabat. Lalu lanjut lagi orang ini bilang, ya Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Nanti
di kehidupan ukhrawi kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, kita bakal melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sebagaimana kita melihat bulan di malam purnama. Di malam 15 itu kita jenguk bulan, jelas, terang benderang, begitulah kita bakal melihat Allah dengan jelas. Tapi ingat kata ulama, melihat Allah ini bukan dengan mata. Pakai apa? Wallahu a'lam. Agak ada waktunya. Sama kayak kita melihat mimpi. Pakai apa melihat mimpi? Pakai mata. Wallahu a'lam. Tidak semua yang benar itu harus kita ketahui. Nanti saatnya kita ketahui. Nah, lalu orang ini pun bertanya, ya Muhammad, tadi al-ihsan an ta'budallah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau belum bisa kepada derajat yang ini, ada opsinya, opsi kedua. Kalau belum bisa, beribadahlah engkau dengan keyakinan yang penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Udah pasti kalau ini. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Lalu pertanyaan keempat, ya Muhammad, beritahu aku kapan kiamat. Wah, ini tak kata yang tahu. Kata Rasulullah, kalau untuk pertanyaan keempat ini, yang ditanya pun tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya, malaikat Jibril tidak tahu, Sayyidina Muhammad SAW pun tidak tahu. Kalau antum tidak tahu, kata malaikat Jibril, kasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada, kata beliau. Yang banyak tanda-tandanya. Yang paling besar, tanda yang paling dekat, huruf Nabi Allah Isa, dan lain sebagainya. Huruf Dajjal, nanti ada Dajjal, nanti ada Nabi Allah Isa, nanti ada Imam Mahdi. Dan ini dikasih tahu oleh Rasulullah tanda-tanda yang suro, kata ulama. Tanda-tanda suro itu masih jauh artinya kiamat. Bukan jauh, dekat tetap. Tapi bukan kayak kubro. Soalnya kata Rasulullah, aku diutus dan jarak antaraku dengan kiamat kahata ini. Apa jaraknya antara dua jari ini? Tidak kata jaraknya. Nah, begitulah kata Rasulullah SAW, jarak antara aku diutus dan kiamat, artinya dekat. Lalu kalau begitu kata malaikat Jibril, kabarkan aku tanda-tandanya. Dikasih tahu tanda-tandanya oleh Rasulullah SAW. Budak perempuan melahirkan tuannya. Kan zaman dulu masih ada perbudakan. Kata Rasulullah, tanda-tandanya ialah budak perempuan, hamba sahaya perempuan melahirkan anaknya. Yang pertama itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, nanti orang-orang miskin, para orang-orang yang memelihara kambing, artinya bukan orang-orang kaya ini. Orang-orang miskin nanti buat bangunan dan mereka saling tinggi meninggi. Masing-masing pengen bikin bangunan tinggi. Lalu kata Rasulullah SAW, cuma dua ini dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Ini membingungkan sebenarnya. Kita jelaskan dulu masalah yang terakhir ini, masalah budak melahirkan tuannya. Apa ini tanda kiamat budak melahirkan tuannya? Kata ulama, dulu itu kan ada hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan ini didapatkan melalui perperangan. Artinya, nanti Islam meluas.